Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Raffi Eka Apena akan bercerita tentang sedikit tentang liburan saya di Batu Raden pada tanggal 1 Januari 2009 lalu. Saya Raffi Eka Apena, inilah cerita selengkapnya. Pemirsa, pada tanggal 1 Januari 2011 di tahun baru 2021 pagi ini, saya bangun tidur di kamar villa dan menuju kamar mandi untuk berwudu melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu di kamar villa. Setelah sholat subuh, aku pun pergi mandi pagi dahulu sebelum berwisata ke Batu Raden. Setelah mandi pagi, bule ini menyiapkan menu sarapan untuk kukupan mie instan yang telah disiapkan di atas meja kamar villa. Saya pun langsung makan pagi dengan mie instan tersebut. Setelah makan mie instan, ibu menawariku makan pagi berupa nasi bungkus di dapur villa. Setelah itu, aku dan ibu menunggu teman-temannya untuk berlibur ke wisata Batu Raden. Setelah menunggu, pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat pagi, aku, ibu, bule ini, Om Suryastono dan Dek Raka dan teman-temannya berjalan kaki melangkah menuju objek wisata Batu Raden yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Waktu aku berjalan kaki, Om Suryastono menanyai itu gunung apa, lalu aku jawab, itu namanya Gunung Selamat. Jarak villa menuju Batu Raden tidak terlalu jauh, sangat dekat. Di tahun 2011 ini, saya menghabiskan waktu liburan di wisata Batu Raden. Dan Batu Raden terletak di lereng sebelah selatan Gunung Selamat, memiliki ketinggian di atas 640 meter di atas permukaan air laut. Berhawa sejuk dengan suhu 15 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Keindahannya menawari panorama pegunungan. Dari kota Purwokerto kira-kira berjalan 14 km ke arah utara. Saya dan ibu pergi ke Batu Raden. Tidak lagi ada bule ini, Om Suryastono, Dek Raka, dan teman-temannya, seperti Ibu Mariati, Mas Pipin, dan lainnya. Waktu kakiku melangkah menuju Batu Raden, perasaanku diliputi berbagai macam penyakit fobia sosial seperti kegelisahan, ketegangan, ketakutan, dan berdiam diri. Sebelum masuk ke objek wisata Batu Raden, itu memotret kreasi pesawat terbang dengan menggunakan kamera ponsel. Lalu Bu Rini dan Ibu membeli tiket masuk ke Batu Raden. Setelah membeli tiket, barulah kami memasuki Batu Raden. Wajah yang berkerut, cemberut, dan suram kerap kali menghiasi wajahku, ekspresiku di lingkungan Batu Raden. Di Batu Raden, aku terasa begitu cemas ketika berhadapan dengan situasi sosial, karena Batu Raden merupakan lingkungan sosial atau keadaan orang banyak. Pada waktu aku masuk pertama kalinya ke Batu Raden, perasaanku tidak nyaman dilihat oleh orang banyak. Pada waktu itu, ibu memotret kolam patung ikan. Setelah memotret, lalu berjalan lagi mengelilingi Batu Raden. Pada waktu aku dan ibu berjalan kaki di bundaran permainan go-kart, seorang anak laki-laki berkostum itu berjalan bersimpangan dan mengetahui keberadaanku dan melihat wajah aku melihatnya dengan wajah seram dan mulut cemberut. Jika jangan tadi masih memandangku tanpa memarahi aku dengan bersimpangan satu sama lain, jika orang yang melihat tadi saling berjalan terlewatkan. Sampai di permainan go-kart, saya ditawari ibu untuk bermain go-kart. Namun saya menolak karena takut berada di lingkungan sosial. Akan tetapi bapak petugas tadi baik dan menyuruhku bermain go-kart, sejenis mobil tetapi tidak bermesin. Kesannya seperti sepeda, berjalannya dengan cara dikayuh dan cara membelokkannya dengan sopir. Saya pun disuruh bapak tadi bermain go-kart. Waktu aku bermain go-kart, aku masih menyimpan ketakutan. Walaupun ada sebagian pengunjung yang tidak melihat di aku, atau ada yang sebagian pengunjung yang menghadap ke saya.
Pada waktu aku mengendalikan mobil go-kart, Om Suryastana melambaikan tangan dan menunjukkan jari-jarinya ke arahku sambil memangku Raka bermain go-kart. Waktu aku berhenti, Bapak petugas tadi masih menyuruhku berjalan lagi dengan mengatakan langsung 3 putaran. Akhirnya aku pun mengendalikan mobil go-kart lagi dengan menambah 2 putaran. Waktu di tempat pemberhentian, ibu malah memotretku waktu aku sedang bermain mobil go-kart 2 kali potretan. Yang pertama, ketika aku masih berjalan, dan yang kedua ketika aku sudah berhenti bermain go-kart. Waktu ibu memotret aku bermain go-kart, wajahku masih aja berekspresi seram dan cemberut. Setelah bermain go-kart, ibu dan Bule Rini menawari aku makan lontong dan sate ayam. Saya pun mau dan setuju untuk makan lontong dan sate ayam, dan ditambah minumannya teh poci dengan beralaskan tikar. Sambil menunggu, aku melihat keindahan Batu Raden yang bersih dan rawat. Aku juga melihat seorang anak laki-laki kecil berbaju biru sedang membantu ibunya berjualan menuntunkan daging ayam tertusuk sate. Aku merasa tahu dan menyaksikan anak laki-laki kecil yang berbaju biru tersebut. Aku baru ini mengetahui jika di setiap kawasan permainan di Batu Raden selalu kita jumpai seorang ibu-ibu pedagang yang menjajakan barang dagangannya seperti makanan-makanan ringan di sekitar kawasan lingkungan Batu Raden. Terlebih lagi letaknya yang berada di ketinggian 640 meter di atas permukaan air laut membuat udara tadi semakin sejuk dan cerah. Batu Raden dalam pandangan saya memang terlihat bersih, rapi, terawat, tanpa kotoran. Sehingga di hari libur atau hari Minggu atau hari libur nasional, pengunjung yang mendatangi Batu Raden sangatlah banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah makan lontong dan sate ayam, ibu, Bule Rini, dan saya melanjutkan perjalanan melihat panorama Batu Raden berikutnya. Batu Raden memang menjadi favorit masyarakat Purwokerto. Waktu kakiku melangkah ke atas batu bundar besar, si Raka malah mandi di sungai yang jernih airnya tersebut. Ibu menyuruhku mencuci muka di air yang jernih tersebut, namun aku hanya jongkok pelan-pelan, penuh dengan rasa takut dan malu, dan hanya mencuci kedua tanganku saja. Sementara ibu hanya dengan berwudu, ibu malah menyuruhku dan memaksakan aku di belakang air terjun tersebut. Tetapi aku tidak berani dan takut dilihat pengunjung. Waktu aku berfoto-foto dengan ibu, aku memegang tangan dan memijat tanganku sambil menoleh ke arah kiri. Tiba-tiba ada seorang pengunjung ibu-ibu berkacamata, berkerudung, berjilbab putih, sambil duduk dan melihatku dengan menampakkan gigi ke hadapanku. Setelah selesai berfoto, aku pergi, kakiku melangkah batu bundar berikutnya. Akan tetapi ibu-ibu yang berkacamata dan berjilbab putih tadi masih saja melihatku dengan menampakkan gigi ke hadapanku. Aku dan ibu berjalan melihat pesona Batu Raden berikutnya. Aku turun dari tangga dan berdiam diri. Aku melihat ke atas ada seorang wanita kecil berjilbab hitam melihatku dari atas sambil bersila. Lalu aku melihatnya. Kemudian aku melihat ke bawah dan menghindari pandangan pengunjung tersebut dan melihat air terjun Batu Raden dengan wajah cemberut. Setelah melihat air terjun Batu Raden tersebut, saya naik tangga berbukit-bukit dengan ibu. Aku melihat ke atas ada seorang anak laki-laki berjaket merah sedang duduk bersila membuka bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Dia membuka bumbu-bumbu tersebut sambil melihatku dari bawah. Jika aku melihat atas, jika aku melihat ke dia yang duduk di atas pun juga melihat aku ke bawah. Setelah orang yang berjaket merah tadi melihat aku, lalu aku dan ibu pun menyeberangi jembatan, lalu melewati anak tangga yang jumlahnya sangat banyak berbukit-bukit. Saya dan ibu pun berjalan menaiki tangga tersebut. Katanya ibu sangat capek
jika naik anak tangga yang jumlahnya banyak tersebut. Setelah melewati anak tangga yang berjumlah banyak tersebut, aku pun berjalan menuju tempat sepeda air. Waktu aku berjalan menuju sepeda air, ada seorang pria dewasa bertopi oranye melihatku dengan cara menunjukkan jarinya ke hadapanku. Setelah itu, aku dan ibu pun bermain sepeda air ke danau yang besar tersebut. Namun danau yang besar itu pun bukan buatan Tuhan, tetapi buatan manusia sendiri. Sebelum bermain sepeda air, aku dan ibu pun membeli tiket dahulu sebelum bermain. Setelah membeli tiket, barulah aku dan ibu bermain sepeda air yang bergambar angsa tersebut. Saat aku bermain bersama ibu, saat aku dan ibu bermain sepeda air dengan angsa tersebut di danau yang air tersebut, aku melihat ke atas ada seorang ibu-ibu berjilbab yang duduk di atas bukit tersebut sambil melihatku. Ternyata ada bagian pengunjung yang mengetahui aku dan ibu bermain sepeda air di danau tersebut. Selain itu, aku juga melihat panorama pegunungan Batur yang sangat indah, asri, dan bersih. Bukit yang hijau, air yang jernih, kerap kali membuat hatiku semakin senang, walaupun masih menyimpan ketakutan yang mendalam ketika bertemu dengan orang lain. Begitulah perjalanan saya ke Batu Raden pada tanggal 1 Januari 2019 dulu. Semoga perjalanan tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua dan bisa menjadi manfaat dan pengalaman saya di tahun yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.